Hai pemirsa channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, puji Tuhan, baik-baik. Kesehatan adalah anugerah Tuhan yang paling berharga dan kita mesti jaga baik-baik. Ada tertulis bahwa walaupun manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Nah, tapi kan kita masih hidup di antara manusia ya, jadi mau nggak mau ya pasti kelihatan juga. Dari depan, kalau ada orang misalkan giginya ompong, kan selain itu tahu mungkin ada masalah kesehatan, dari secara penampilan juga tentu tidak terlalu baik dilihat. Jadi ya wajar saja kalau ada orang yang memilih menggunakan gigi palsu. Kali ini kita akan bahas mengenai gigi palsu. Kali ini bersama dengan dokter gigi Vera Renika. Dokter Vera, gimana kabarnya, baik? Baik, Dok. Dokter Vera, kita kemarin bahas sekarang mengenai gigi palsu ya. Ya, ini gigi palsu ini kepalsuan yang memang berguna lah. Nah, apa sih kenapa orang perlu pakai gigi palsu? Oke, kalau orang perlu pakai gigi palsu itu karena giginya yang lama, yang asli udah dicabut. Jadi kan ada kekurangan dari jumlah gigi pada rongga mulut pasien. Itu juga kalau jumlahnya kurang juga otomatis fungsi pengunyahan juga berkurang atau fungsi bicara juga pasti ada perubahan lah ya, Dok. Jadi perlu digantikan dengan gigi yang palsu. Nah, ini tadi mengenai fungsi ya. Sebenarnya kan pada umumnya orang akan beranggapan ini kalau giginya dibilang ompong ya, itu ya masalah penampilan saja. Tapi bagaimana persisnya gigi ini juga punya faktor fungsional ya tadi. Oke. Ya, apalagi kalau kehilangannya pada gigi belakang. Itu kan gigi belakang itu kan fungsi pengunyahannya sangat besar ya. Jadi untuk mengunyah makanan, semua makanan kan juga menggunakan gigi belakang. Jadi kalau ada yang kekurangan gigi belakang, misalnya dicabut, apalagi lebih dari satu, itu pasti sangat mengganggu fungsi pengunyahan. Jadi kita mengunyah makanan juga nggak sempurna, nggak sampai benar-benar halus gitu. Jadi kan kita juga jadi agak males makan ya, Dok ya, susah gitu ngunyahnya. Nah, itu kan kalau orang yang bilang kan gigi belakang ada dua gitu, ada banyak lah yang lain, gigi satu lagi kan bisa katanya. Iya, kalau dipakai misalnya cuman hilang sebelah nih, kita jadi males pakai yang sebelah, cuman pakai satu sisi aja, itu juga nggak bagus, Dok. Kan jadi buat tulang-tulang rahang juga jadi nggak seimbang pemakaiannya. Kayak ibarat kita jalan cuma pakai satu kaki gitu, jadi kan itu juga nggak bagus. Nah, tadi mengenai hubungan dengan bicara ya. Apa hubungannya kalau orang dengan giginya bolong terus udah gitu dengan bicara? Kan masyarakat belum tentu menyadari ini ya sebenarnya. Kan kita juga kalau bicara itu juga ada huruf-huruf yang kita pakai gigi sebagai pembantu untuk berbicara, seperti huruf T, itu kan kita ada antara lidah, ada pertemuan antara lidah dan gigi, atau F gitu. Kalau ada gigi-gigi depan yang hilang, ya otomatis ngomongnya akan aneh, akan seperti orang cadel gitu, Dok. Iya. Baik, jadi sebenarnya gigi itu sepenting itu ya, bukan cuma sebatas kelihatan oh giginya kurang satu atau dua ya gitu ya. Nah, dengan tadi pemakaian gigi palsu ini ya, kapan sih orang memang wah ini kayaknya mesti diganti? Apakah harus tunggu bolong dulu? Maksudnya tunggu ompong dulu gitu, baru diganti gigi palsu? Oh iya, kalau misalkan tunggu kapan diganti gigi palsu, itu biasanya kalau misalnya dicabut, ya hilang giginya. Atau misalnya ada juga gigi palsu yang seperti crown atau jaket, itu juga kita bilangnya gigi palsu. Nah, kalau yang kasus-kasus seperti itu nggak perlu ada kehilangan gigi. Jadi misalnya kerusakan mahkota giginya udah parah banget, udah nggak bisa ditambel dengan tambelan biasa, itu biasanya kita buatkan jaket, itu juga kita sebut sebagai gigi palsu. Jadi bukan cuman yang kasus-kasus yang kehilangan gigi aja yang pakai gigi palsu. Jadi nggak berarti harus giginya kehilangan semua ya? Sebagian saja kita sudah bilang itu adalah gigi palsu gitu. Nah, baik, nih orang-orang yang mungkin sudah menggunakan gigi palsu ya. Ini gigi palsu ini dampaknya apa sih buat mereka? Dampak negatifnya maksudnya yang mereka takutkan tuh biasanya apa sih? Ya, kalau misalkan mereka bilang, kadang-kadang mereka gini, apa sih risikonya kalau saya pakai gigi palsu? Kalau nggak pakai kenapa gitu? Kalau misalkan pakai tuh saya mesti ngapain gitu? Kalau dampak nggak pakai gigi palsu itu sendiri, kalau misalnya kehilangan gigi ya, itu yang pertama gigi-gigi lain itu ikut bergeser semuanya, yang samping-sampingnya. Terus bisa juga kalau misalnya kehilangan di gigi bawah, itu gigi atasnya ikut turun. Karena kan kita ada gaya gravitasi, selain itu juga gigi pasti mencari lawan giginya yang di bawahnya. Jadi kalau lama-kelamaan semakin turun, itu kan dia berarti kan gigi atasnya keluar dari jaringan pendukung gigi ya, seperti tulang dan gusi. Itu lama-lama juga bisa akan goyang. Nah, nanti kalau goyang harus dicabut lagi gitu kan, Dok. Nah, ini orang kalau misalkan tidak pakai gigi palsu, apakah bentuk wajahnya berubah juga ya? Iya, pasti. Karena kan kalau misalnya nggak diganti dalam waktu ya bertahun-tahun sih, Dok, itu sih efek jangka panjang sih sebenarnya.
gigi akan bergeser. Jadi kan rahang juga pasti kelihatan lebih miring gitu ya dok. Apalagi kalau misalnya nggak diganti kempot gitu kan juga kelihatan ya pasti. Karena kalau misalnya akar gigi dicabut, itu kan tulang juga volumenya pasti berkurang ya. Jadi kan tulangnya lebih ciut gitu, jadi lebih kempot. Itu akan kelihatan sih dari penampilan. Apa sih sebenarnya kalau dipakai gigi palsu itu perawatannya susah apa enggak? Apa sih yang menjadi konsekuensi kalau pasang gigi palsu nih? Oke, gigi palsu sendiri sih ada macam-macam. Ada yang lepasan, ada juga yang cekat. Kalau yang lepasan itu konsekuensinya pasti pertama-pertama ya nggak nyaman sih. Kan namanya juga ada gigi tambahan, ada platnya kan seperti itu dok. Pasti ada rasa-rasa nggak nyaman di lidah, misalnya kegesek-gesek, atau di gusinya waktu makan itu keteken-teken, atau di pipi juga bisa suka kejepit atau apa. Itu sih lama-lama ya adaptasi aja sih dok. Cuman kalau misalnya gigi palsu yang cekat, seperti implan atau bridge atau crown itu sih biasanya penyesuaiannya nggak banyak sih dok, itu biasanya pasiennya juga nggak berasa. Lepasan tuh maksudnya gimana ya? Lepasan tuh yang kayak kita pakai waktu siang hari, nanti malam hari itu kayak yang konvensional dok, yang zaman dulu kan juga kayak gitu kan. Pernah lihat kan dok gigi palsu yang lepasan yang ada platnya. Nah itu biasanya kalau kasus-kasus kehilangan gigi yang agak banyak gitu, untuk susah untuk dilakukan implan atau bridge, nah itu biasanya kita pakai gigi palsu lepasan. Jadi ada template-nya langsung. Betul. Gitu. Jadi dia mengisi rongga mulut juga. Iya, jadi menggantikan gigi dan ada seperti platnya seperti menggantikan tambahan di gusinya juga. Kalau yang lepasan itu tadi dibandingkan yang cekat tadi ya. Yang cekat itu berarti yang gimana mas? Kalau cekat itu ada dua macam juga sih dok. Ada yang seperti bridge atau crown itu jadi kehilangan satu gigi, di sebelah-sebelahnya itu masih ada gigi. Itu jadi gigi sebelah-sebelahnya kita jadikan penjangkaran. Jadi seperti dikecilkan dulu giginya, nanti kita sambung seperti 3 unit gigi. Yang tengah itu yang bolong, jadi ada yang hilang itu ada gigi seperti gigi palsunya, nyambung ke sebelah-sebelahnya. Itu kita semen, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu ada yang cekat juga, yang terbaru itu implan, itu ditanam. Jadi seperti ada bahan titanium dimasukkan ke dalam tulang, ditunggu menyatu dengan tulang, baru dibuatkan crown. Itu yang paling nyaman dan seperti gigi asli, karena kan dia ada pengganti akar dan pengganti mahkotanya yang hilang. Dari antara 3 tadi itu yang mana yang paling lama bertahan? Yang paling lama bertahan ya pastinya implan sih dok, itu soalnya seperti gigi asli, jadi dia menggantikan 2 bagian dari akar dan mahkota gigi. Ya ini cukup sering saya lihat karena kalau pasien-pasien yang kadang usia lanjut lalu kita melakukan intubasi ya untuk pasang alat bantu nafas itu, kita harus lepas tuh gigi palsunya. Lalu kalau kita melakukan kateter jantung, nah itu kita akan minta mereka lepas gigi palsunya supaya suatu waktu kalau kita perlu untuk melakukan prosedur emergensi itu bisa dilakukan, karena biasanya terjadi yang menghalangi saluran nafas dan menghalangi intubasi itu ya gigi palsunya itu. Iya. Nah itu makanya saya sering lihat orang pakai gigi palsu tadi, berarti itu tadi yang langsung ada template-nya itu umumnya ya. Iya. Kalau yang tadi itu ya, yang mengenai kapan pemilihan tadi itu ya, kalau cekat tadi itu kan kalau ada gigi sebelahnya yang masih utuh ya. Iya. Kalau misalkan yang implan, kalau memang masih bisa dibikin ada pengganti akarnya gitu ya. Jadi umumnya berarti orang akan pakai yang tadi, pakai template tadi ya. Pakai apa namanya tadi? Paling sering sih pilihannya yang paling karena kan dia paling cepat juga ya dok bikinnya, prosesnya paling gampang, paling cepat. Terus ya banyak juga sih pilihannya, pasien lebih memilih untuk pakai yang lepasan dulu aja gitu. Mungkin belum menerima mungkin kalau harus pakai gigi palsu kadang-kadang. Iya mungkin juga. Sambil menyesuaikan diri ya mungkin ya. Karena lama-lama kalau udah merasa nyaman, karena tadi kan berkaitan dengan fungsi juga kan. Mungkin dia akan pikir ya sudahlah kalau memang perlu diimplan, implan aja sekalian gitu ya. Baik, sekarang kalau perawatan gigi palsu ini ya, apakah seribet itu ya? Yang paling ribet pastinya yang lepasan. Karena kan kita harus merawat sendiri di rumah. Jadi misalnya kita habis makan, itu perlu kumur-kumur juga, karena kan dia ada bagian platnya yang seperti template yang dokter bilang tadi yang menempel pada gusi. Itu sisa-sisa makanan pasti banyak yang terjebak di situ kalau kita habis makan. Itu cuman dia paling dilepas, kalau bisa kumur-kumur aja, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kumur-kumur cukup air putih. Terus tapi kalau malam sebelum tidur itu kan kita sikat gigi palsu ikut disikat juga. Jadi sisa-sisa makanan yang masih menempel itu semuanya bersih.
Terus habis itu kita juga harus simpen sendiri itu dalam kondisi kering supaya nggak berjamur dok lama-lama. Karena kalau misalnya nggak dibersihin lama-lama bisa berjamur sih. Jadi itu bisa diganti lagi, kapan bisa diganti misalkan gigi tersebut? Gigi tersebut diganti ya misalnya kalau udah longgar banget atau misalnya ada gigi lain yang hilang setelah dicabut. Nah itu perlu diganti, kita bisa dua pilihan sih. Kalau misalnya masih bisa direparasi, misalnya minimal aja gitu kan, perubahannya minimal itu masih bisa direparasi. Jadi cuma kita perlu cetak baru aja, kirim ke laboratorium, ditambahin misalnya ada gigi baru yang hilang, jadi kita tambahin elemen gigi baru. Atau misalnya udah longgar, kita sebutnya rebasing, jadi cuma ditebelin aja platnya supaya cekat lagi. Tapi misalnya udah terlalu banyak perubahannya, yaitu terpaksa bikin yang baru sih dok, harus cetak lagi ulang dari awal. Memungkinkan nggak sih kalau orang minta implan terus banyak gitu giginya yang mesti diimplan? Memungkinkan, tapi kalau implan itu kita harus lihat dari kondisi pasiennya sendiri. Jadi misalnya dia bisa menggantikan banyak gigi bisa, cuman kita harus lihat kondisi medisnya. Misalnya pada pasien diabetes, nah itu lebih susah karena kan dia penyembuhan lebih lama. Terus dia implan itu perlu menyatu dengan tulang kita sendiri. Proses penyatuan dengan tulang itu pada pasien diabetes itu lebih lambat. Jadi bisa juga gagal, itu bisa. Terus kalau kita mau implan itu juga ada pertimbangan dari volume tulang itu sendiri. Jadi makanya kalau mau implan itu pasiennya perlu kita rujuk untuk pemeriksaan tambahan, yaitu ronsen atau X-ray 3 dimensi. Itu buat lihat tinggi tulangnya, lebar tulangnya, dan volume tulangnya. Karena kan kita mau masukin benda ke dalam tulang ya dok, jadi tulangnya juga harus memadai lah. Kalau misalnya kurang akan gagal atau goyang implannya begitu dok. Kira-kira berapa lama itu menunggu tulang dengan implan itu menyatu? Oke, kalau jadi tulang itu sendiri kalau habis dicabut nih ya dok ya, kita harus tunggu juga tuh. Kalau habis dicabut kan ada bekas akar gigi itu kan tulangnya berarti kan kosong ya dok ya. Kita harus tunggu 3-6 bulan sampai tulangnya tumbuh. Tergantung daya tahan atau kemampuan diri pasien itu sendiri. Tulangnya numbuhnya lebih lama atau lebih cepat itu dari pasiennya sendiri. Biasanya 3-6 bulan kita tunggunya. Kalau udah kita implan itu juga kita harus tunggu lagi 3-6 bulan lagi dok. Sampai implannya itu menyatu dengan tulang. Jadi abis ditanam ya udah dibiarin aja di dalam dulu, dibiarin sampai 3-6 bulan baru kita lihat lagi kalau udah menyatu bagus. Biasanya kita ronsen lagi 3 dimensi, terus baru kita cetak untuk dibuatkan mahkota atau crown di atasnya. Gitu. Jadi berarti sebenarnya cukup panjang ya cukup prosesnya panjang, kalau implan iya, ya. Makanya iya. kenapa yang banyak kita temukan orang pakai yang langsung plat Iya betul, gigi. karena kan udah buru-buru ada gigi gitu ya dok ya. Ya. Biasanya orang apa keluhan yang paling awal mereka nggak nyamannya apa kalau pakai plat gigi itu? Yang pertama pasti cadel dok, yang Oh, pertama cadel. ngomong iya, karena kan dia ada plat tambahan Plat tambahan, ya, ya. apalagi kalau di langit-langit itu kita ngomong kan juga agak lebih susah ya, karena lidah kan butuh pertemuan dengan langit-langit. Kalau ada platnya pasti dia lebih licin lah gitu, jadi pertama cadel. Terus yang kedua kadang-kadang juga udah lama, misalnya udah lama nggak keisi gigi itu kan, jadi lidah kita juga udah menyesuaikan bentuknya dengan yang ruang yang kosong tadi, jadi lidahnya suka kejepit gitu dengan plat gigi tersebut, atau pipinya juga begitu dok. Ya, ternyata kalau cuma cadel aja sebenarnya sih dibandingkan fungsinya, Iya. kayaknya masih nggak apa-apa deh kalau Betul, cuma itu betul. aja. Tapi kita akan ngomong lagi mengenai gigi palsu. Jangan kemana-mana, tetap di Live Channel.